bisa ada satu orang keluar dari grup, tapi kita nggak tahu keluarnya kenapa. Kok formasinya bertiga tanpa Iqbal ya. Di sini gue kemarin banyak banget memang agak lumayan diserang sih. Tapi ketika terbentuknya TBA itu apakah Iqbal juga message ke kalian personal nggak, kenapa gua nggak diajak? Bastian tuh memang orangnya agak keras ya. Gue tuh kadang suka kesel gue nih bang. Kalau lu kayak ngomelin gue depan orang, gue kesel. Kalau Bang Kiki emosian. Nah dua-duanya tuh sama. Ya memang pernah terjadi pukulan, pernah terjadi di depan publik lagi, ruang publik lagi. Cuman kita Iqbal baru pasang behel. Si Bastian Setil ini memang iseng. Ada red flag-nya nggak? Red flag-nya apa menurut lo secara pribadi? Ini pertanyaan lu bikin berantem nih. Orang kan pasti penasaran ya, kalian kan sudah membangun sebuah grup saat itu, namanya juga sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, lagu-lagunya hits, banyak yang tahu, pokoknya nyanyi di mana-mana orang tahu gitu. Itu alasan bubarnya dulu itu karena ego, emosi, atau karena apa sih biasanya kalau pelajarannya dari sekarang? Kalau menurut gua kan awalnya kan sebenarnya Bastian keluar dulu. 2014 tanggal 23 Februari itu konser terakhir Bastian tuh. Dia keluar dari Kobo Junior. Kalau menurut gue itu karena ego aja. Kalau itu. Egonya maksudnya lebih kemana? Saling merasa lebih proud, lebih gue terkenal? Karena di saat itu gue sama Kiki sama Bastian posisinya adalah tidak tahu kenapa dia keluar. Dia tidak pernah ngobrol sama kita, dia nggak pernah duduk sama kita ngomong kayak guys gue mau keluar gini-gini segala macam. Dia tiba-tiba hanya ngirim email, dia keluar, dan ternyata setelah berapa lama dia keluar kita ada tahu dia keluar karena apa. Karena dia ngerasa ada kejanggalan yang dia rasakan di pihak manajemen kita. Ya berurusan dengan uang lah. Tapi menurut gua sama Kiki sama Iqbal, dia selalu ngomong waktu itu ya, dia selalu ngomong gue cabut karena gue sayang sama kalian. Kita udah dibohongin gitu, ada yang janggal gitu. Tapi menurut gua kalau lu sayang sama kita, lu udah tahu kita dibohongin, harusnya lu ngomong dong. Guys, kita dibohongin nih, cabut yuk. Iya kan? Bener gak? Berarti kan lu menyelamatkan diri sendiri gitu. Tapi maksudnya Tata itu hanya kesalahpahaman saja. Setelah berjalan waktu itulah ego kan. Setelah akhirnya kita ketemu lagi, ngobrol lagi, oh Tata gini gitu. Ada konflik biasa ya? Ada konflik antara personil atau? Kalau personil saat itu enggak. Cuman waktu itu memang kita dari pihak bertiganya, gue Iqbal Kiki tuh kesel karena kok bisa ada satu orang keluar dari grup tapi kita nggak tahu keluarnya kenapa. Itu waktu itu menurut gue ego tuh. Tapi kalau pas si JR bubar bukan karena ego, karena memang waktu itu Iqbal sudah jauh-jauh hari dibilang dia mau ambil beasiswa. Ya kita sebagai teman namanya pendidikan kan, dukung, apalagi Iqbal pintar kayak kita dukung lah. Betul. Gitu. Dan kita udah siap kalau memang dia kepilih, dan kita pun sudah yakin kayak ini pasti kepilih. Benar. Akhirnya kayak nggak mungkin nih kalau misalnya terus dipertahanin si JR-nya tapi Iqbal ke Amerika. Tapi gue sama Kiki nggak bisa kerjain apa-apa, karena harus bertiga kan. Kak sebelum dibubarin gitu. Akhirnya kayak udah kita bubar dulu, kita jalan project masing-masing. Makanya itulah akhirnya Iqbal ada Dilan, Kiki ngeluarin lagu, main-main film, gua ngeluarin lagu Biar Aku Yang Pergi gitu. Berarti kan persahabatan kalian itu puluhan tahun lah di situ bareng. Persahabatan seperti apa sih? Seperti apa sih kalau digambarin dari kalian? Persahabatan gue sih nganggapnya udah kayak Kobo Junior atau Sijar atau TBA ini ya. Udah kayak keluarga, abang-abang gue lah mereka, udah kayak keluarga gitu, udah kayak satu rumah. Kita tuh kayak lagi tinggal di dalam satu rumah. Isinya tuh ada 4 anak, yang paling tua ini dan segala macam. Karena apalagi masa kecil gue habis sama mereka. Berapa tahun berarti total di sana? Kalau dari Kobo Junior sampai CGR tuh berapa tahun ya? Kayak sekitar 7 tahun ya. 7 tahunan ya. 7 tahun lah kalau nggak salah. Dari 2011 sampai 2017-an kalau nggak salah. Itu terakhir tuh kita bubar. Karena umur gue tuh umur 11 tahun ya kalau nggak salah, 11 tahun, yang dimana pada umumnya anak 11 tahun itu kerja kelompok, terus main bersama teman-teman di komplek, naik sepeda, beli tembakan pelor. Gue kerja nyanyi keliling-keliling gitu. Jadi kayak masa-masa kecil gue, terus curhat-curhatnya gue, jelek-jeleknya gue, bagus-bagusnya gue tuh mereka yang tahu gitu. Bahkan gue saat itu bisa lebih dekat daripada nyokap bokap gue sendiri. Karena hampir tiap hari gue ketemu mereka. Apalagi gue tuh zamannya tour, kita tuh tur darat 2 minggu gak ketemu orang tua. Jadi kayak
Ya walaupun misalnya sekarang orang bilang kok formasinya bertiga tanpa Iqbal ya. Di sini gue kemarin banyak banget memang agak lumayan diserang sih. Karena gini, gue tuh kadang sama anak-anak itu bercandaannya memang suka keterlaluan. Nah netizen yang terhormat tidak paham gitu. Dan gue ada beberapa pihak yang nggak suka lah. Cuman gue ngelurusin bahwa kita bukan yang ngajak sih lebih tepatnya. Jadi saat itu ini agak dibalik gitu ya. Saat itu kita ada tawaran manggung di Bandung melalui Kiki. Nah di saat itu Kiki lagi sering-seringnya nongkrong sama gue, lagi sering-seringnya ketemu Bastian. Kiki bilang ke pihak EO-nya ngomong gini, kalau untuk ke Babas Ali coba aku omongin deh karena lagi sering ketemu nih kayaknya bisa ngomong. Tapi kalau pihak ke Iqbal dikontak ke pihak Iqbalnya. Ternyata nggak lama kemudian Kiki ngomong ke gue ke Bastian, gue oke dengan itu. Dan kita akhirnya dapat kabar bahwa gue nggak tahu si pihak penyelenggaranya bener-bener nanyain ke Iqbal atau enggak, gue nggak tahu ya. Tapi mereka bilang ke kita nggak bisa gitu, nggak bisa atau nggak mau gitu. Akhirnya kita kayak, tapi gue kangen nih nyanyiin lagu-lagu Kobu Junior, kan udah 4 tahun 5 tahun kita nggak bawain lagu itu. Sikat yuk gitu, sikat bawain. Nah kenapa nggak dicoba dipaksakan? Kalau kita maksain Iqbal untuk gabung kayaknya kita malah jadi salah deh. Karena kita tahu waktu itu dia lagi mencuri Raden Saleh kalau nggak salah. Iya. Dan itu wah keren banget. Maksudnya di sosial media semua orang tuh lagi bicarain tentang mencuri Raden Saleh. Dan menurut gue dengan proyek-proyek yang dijalanin sama Iqbal lebih baik dia jalanin dulu gitu. Takutnya ketika kita paksakan dia untuk ke kita sekarang ini malah jadi ngehambat karir dia, karena karir dia kita harus akuin lagi bagus, bagus banget. Perfilman dia memang lagi bagus. Iya banget, iklan gitu. Dan gue sebagai temen gue Kiki Bastian nggak pernah iri loh. Gue malah bangga. Lah kan dia premier dia lah, mencuri Raden Saleh pun kita datang. Oh, itu yang netizen kadang nggak tahu ya. Kadang mereka itu yang nggak tahu gitu. Kayak Bastian kemarin masih dem-deman sama Iqbal gitu-gitu segala. Maksud gue ya sebenarnya kita juga nggak bisa paksakan netizen untuk bilang lu jangan ngomong gitu ya, tapi terserah. Tapi di sini gue mau meluruskan aja bahwa hubungan kita baik-baik saja. Tapi ketika terbentuknya TBA itu apakah Iqbal juga message ke kalian personal nggak, kenapa gue nggak diajak? Nggak ada. Kalau untuk itu enggak. Gue nggak tahu ya, ke gue sih nggak ada. Cuman ya itu yang gue sampaikan lagi, kita juga maunya berempat. Tapi saat itu kan kita bilang ke pihak penyelenggara, kalau untuk pihak Iqbal, karena Iqbal punya manajemen, kan kalau gue sama Kiki sama Bastian sendiri nih nggak pakai manajemen, jadi bisa langsung gitu kontak ke pihak manajemen. Nah tiba-tiba kita dapat kabar bahwa Iqbal nggak bisa, atau nggak mungkin nggak mau sih, nggak bisa mungkin kalau nggak salah waktu itu, atau nggak mau, gue nggak paham lah gitu. Gue salah lagi ngomongnya. Terus kayak yaudah kita main satu panggung aja yuk gitu. Niatnya tuh buat satu panggung doang. Dan akhirnya tiba-tiba tuh itu aja nama TB aja, karena kita nggak mungkin nih kita di flyer tulisannya Tuku Rizky Aldi Maldini panjang banget kan. Pakai apa nih? Pak Patrick nyaut. Udahlah singkatan namanya lah, seenggaknya ada nama dulu deh gitu. Apa buat di flyer TBA. Ternyata keterusan. Habis manggung dari situ kok lumayan banyak event-event yang nawar kita gitu. Oke, tadi sempat ceritakan bahwa kalian tuh udah seperti keluarga, lo juga udah nganggap dia seperti abang kayak gitu kan. Tapi ini kan karena kita temanya tentang persahabatan ya, friendship kayak gitu kan. Rata-rata kan apa sih konflik dalam persahabatan yang sering kalian alamin dan bagaimana cara kalian mengatasi? Itu rebut-rebutan cewek, ya itu biasa terjadi. Ya terus masalah-masalah kecil lah sebenarnya, kayak iri-irian pasti ada tuh dulu kita tuh. Tiba-tiba satu orang misalnya followers Twitternya 1 juta, yang satu kayak lu beli ya followersnya gitu, ada. Kita ada di fase-fase itu gitu. Tapi kalau dari dalam kayak merasa misalnya yang satu lebih dipensin banyak orang, itu ada juga. Kayak lebih ada saat itu ada. Cuman lama-lama kayak ya udah, yang di misalnya si A fansnya lebih banyak, tapi kan fansnya si A tahu gue juga gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi santai. Awal-awal memang ada kayak beberapa anak-anak tuh ada yang kok si ini, ntar si ini yang lebih ini, kok si ini gitu ada. Cara handle-nya gimana? Cara nyelesain? Pernah ada konflik nggak? Tapi gimana cara kalian nyelesain konflik? Cara nyelesainnya sih waktu itu ya mereka kita biarin pukul-pukulan ya. Oh. biar puasin dulu gitu ya. Ya baru dibawa ke kantor, baru dimarahin sama Kak Patrick sama Om Roy sama Mas Joshua dulu. Karena zaman itu anak kecil kan, terus egonya tinggi, emosian, mau tiba-tiba ya memang pernah terjadi pukul-pukulan, pernah terjadi di depan publik lagi, ruang publik lagi. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kan ya namanya juga anak kecil gitu lah, anak mencari jati diri. Iya gitu. Tapi ketika sekarang kalian sudah besar nih, memaknai itu gimana ketika ternyata kita pernah saling
pukul-pukulan ya, pernah kayak Ketawa. gini. Ketawa ya. Malah ngakak lah karena kayak itu tenang-tenangan perkara cuman karena teman kita Iqbal baru pasang behel. Si Bastian Setil ini memang iseng. Kan sakit ya, orang makan mie aja sakit. Ditoyor sekali, aduh 2 kali, 3 kali, didorong 3 kali. Iqbal marah, Iqbal kan taekwondo. Bastian juga taekwondo, jadi seru tuh nontonnya tuh. Kita kayak lagi main, kayak nonton Liu Kang tau lu. Seru nih gitu. Ya kayak gitu-gitu doang, tapi kalau sekarang diceritain mah lucu. Terus Diketawain. iya lah, ada ludah-ludahan di mobil, pojok sama pojok berantem ludah-ludahan. Gue yang di tengah kebagian kenanya. Lu yang berantem, lu yang ludah-ludahan, ludahnya ke tengah. Gue bilang ada lucu tapi lucu. Tapi kalau sekarang bedanya kita berantemnya tuh bukan masalah kayak gitu-gitu lagi. Lebih ke- Pekerjaan itu yang gue bilang karena kita sekarang ikut turun tangan gitu di sini. Tapi seru, bukan berantem sih, lebih ke ya berbeda pendapat aja lah. lebih ke itu ya, kayak menyampaikan idealisme masing-masing ya, Betul banget. Makanya harus ada tetap yang namanya sosok Patrick Effendi. yang leader, Menengahkan. Dia yang menjaga garisnya gitu. Kalau misalnya udah mulai lewat garis, jangan. Nah, harus ada dia. Kalau kita bertiga doang, udah kemana-mana ini grup. Udah nggak tahu nih bikin apa. Udah ngaco. Tapi yang tadi lu bahas tadi itu, ketika kalian ketemu kan tadi kan diundang premiernya juga sama Iqbal. Itu pernah kalian bahas juga nggak sih? Karena mungkin kan netizen nanti kompor-komporin lagi kan. Karena maksud gue gini, gue berani cerita tentang masa kecil gue sama Kobo Junior. Gue berani cerita tentang kejailan kita dulu karena memang hubungannya baik-baik saja. Baik-baik saja. Dan gue tahu ini yang gue omongin, bercandaan yang gue sampaikan di podcast sebelumnya, itu bercandaan gue biasa sama anak-anak berempat. Tapi netizen mungkin tidak siap dengan bercandaan itu gitu. Jadi kayak banyak orang yang ya lu kok gini gitu segala macam. Ada yang bilang kayak nggak makan kalau nggak bahas Iqbal gitu. Gue makan. Tadi gue disediain makan sama Super Youth. Enggak kan? Kalau maksud gue kayak enggak. Kadang netizen ya kita nggak bahas Iqbal pun mereka sendiri yang ngebahas sendiri. Makanya sekarang banyak orang yang kayak tuh nggak dibahas Iqbal, lu pada nanya-nanya. Kayak gitu-gitu. Ya netizen namanya ya. Iyalah, padahal kalian dah mau ngapain dah. Oke, dari momen persahabatan kalian kan pasti kan apa yang nggak bisa Aldi lupakan. Misalnya contoh Bastian itu orangnya baik banget loh. Itu tidak mungkin dong. Canda. Yang gue nggak bisa lupain gini. Si Kobo Junior itu menurut gue sangat lengkap banget ya berempat ini. Maksudnya saling melengkapi gitu. Kiki tuh yang Bastian tuh yang petakilan. Yang seru-serunya tuh Babas ya. Dia tuh yang bisa naikin mood kita ketika kita lagi misalnya lagi capek misalnya. Dengan dia yang guys gini. Kita tuh moodnya bisa bangkit lagi. Iqbal tuh yang lebih lebih kalem tapi guyon juga. Kocak juga anaknya. Gua ya Ade ya yang disuruh-suruh ya. Kalau gua kan paling kecil. Ade paling kecil nih. Gua. Jadi yang kayak iya bang aja gitu. Kiki yang nengahin kalau misalnya ada keributan di 3 anak ini gitu. Ada momen yang ibaratnya dari persahabatan kalian yang sampai hari ini masih, selain yang tadi lu bahas itu apa? Yang ibaratnya ketika ada acara apa lu kayak benar-benar disurprisein, atau sebagai seorang persahabatan kan ada di titik up and down kan? Sama TBA ini? Ya TBA atau geng-geng yang dulu lah intinya. TBA oke lah. Apa ya? Bingung gua. Apa? Oke, kalau misalnya tadi udah cerita sih, berarti kan masih iya. Ada red flag-nya nggak? Red flag-nya apa menurut lo secara pribadi? Apa red flag? Dalam pertemanan. Lagi. Dia bikin, ini pertanyaan lu bikin berantem nih. Red flag-nya nanti kan baru kita terakhir ending. Enggak. Paling gini sih, gue tuh memang Bastian tuh memang orangnya agak keras ya. Gue tuh kadang suka kesel gue nih bang. Kalau lu kayak suka ngomelin gue depan orang, gue kesel. Kan bisa ntar dulu di belakang gitu. Terus kalau Bang Kiki emosian. Nah dua-duanya tuh sama. Makanya dua-duanya tuh suka nggak akur. Nggak emosian tuh. Gue kadang kayak gampang banget marah sih nih gitu. Itu tuh yang menurut gue kayak kalau bisa itu dikurangin lah. Gue nggak mau maksain juga untuk hilangin, susah juga mungkin ya. Kurangin lah dikit-dikit bisa lah. Oke. Gimana? Berarti sekarang kalian tetap menjaga persahabatan ini
biar walaupun ada konflik nggak pecah, tapi tetap kayak ke visinya, ke tujuan yang jelas, itu caranya gimana kalian? Pokoknya intinya gini sih Mas, intinya tuh kita akan terus bersahabat ketika ada uangnya. Yoi. Ya ketika dalam pekerjaan. Serius banget lagi. Enggak gue bercandain. Enggak. Cara menjaganya ya gimana cara menjaganya ya? Salah satu saling ngerti, komunikasi penting. Kalau memang ada yang nggak disukain harus segera diomongin gitu. Sharing gitu. Pokoknya intinya itu komunikasi sebenarnya. Apapun itu harus komunikasinya itu jangan putus, harus lancar gitu. Ketika lu lagi senang atau misalnya lu lagi nggak suka sama si A, ya ngomong gitu. Menyelesaikannya langsung gitu. Karena kalau dipendem-pendem juga kayaknya nantinya begitu meledak malah jadi bahaya ya. Jadi bahaya. Cuman kadang masih ada ya, gua sebagai si bontot masih ada kadang mendem gitu loh, kayak kok si ini gini sih, emosian gitu, ada. Tapi akhirnya ngomong juga walaupun waktunya lama gitu. Yang mediasi biasanya siapa? Dari antara kalian bertiga yang sering kayak mulai duluan, atau ketika yuk gue sorry minta maaf kayak gitu? Kadang tidak perlu ada orang yang untuk memediasi, kadang kesadaran sendiri. Kadang juga misalnya gini, ini kita cerita doang ya, ini nggak ada kenyataannya. Misalnya gue ribut sama Bastian gitu misalnya, gue cerita ke Kiki, Bastian juga cerita ke Kiki gitu. Nah baru lantar dia yang nemuin. Misalnya Kiki yang Bastian ribut, nah gue yang kabur kalau itu. Oke, ini kan banyak anak remaja juga ngalamin konflik persahabatan ya. Kadang ibaratnya teman tikung teman, masalah konflik. Ada nggak nasihat atau tips dari seorang Aldi untuk biar untuk menjadi teman yang nggak toksik menurut Aldi itu kayak gimana? Pokoknya buat teman-teman yang suka nikung, semangat terus untuk kamu. Enggak. Biar nggak toksik, gini sih, gue cuma mau sharing. Gue pernah ditikung, gue pernah menikung. Gue tahu rasanya ditikung dan gue tahu rasanya menikung. Menikung tuh enak ketika lu dapet apa yang lu pengen. Tapi ketika lu lagi bermasalah dengan yang sudah lu dapatkan itu dan lu harus sharing sama orang yang sudah akhirnya berantem, lu sedih banget. Padahal nih orang sahabat gitu, tapi gue rebut pacarnya. Begitu gue pacaran seneng, begitu gue pacaran sama dia gue nggak bisa curhat sama sahabat gue. Pokoknya intinya kuranginlah toksik, kuranginlah yang kayak lu ketemu sama orangnya hai di belakang ngomongin, itu toksik banget ya. Gitu tuh. Stop lah, kurangin kayak gitu. Ntar dikit temen lu. Nah, untuk jadi teman yang baik gimana dong? Nongkrong lah. Gini. Nongkrong itu nggak semata-mata cuman bohong-bohong atau enggak loh. Itu tuh karena kita ngobrol, kita sharing pengalaman kita. Ada yang sharing, kemarin gue ngantor gini, kemarin gue ini. Itu seru loh. Kayak gitu tuh bonding bagus itu kalau nongkrong. Makanya gue suka nongkrong sehat ya, maksud gue ya. Bukan nongkrong itu bukan gue banget lah. Malam-malam ke atas itu. Nongkrong kayak di coffee shop, di mall. Gitu. Jadi intinya untuk jadi teman yang baik, perbanyak nongkrong, perbanyak teman. Iya. Apalagi untuk jadi teman yang baik lo harus komunikasi sama dia atau kayak gimana? Dari pengalaman persahabatan kalian untuk jadi teman yang baik, misalnya kalau lagi ada masalah lu peduli sama dia, care sama dia, jangan cuma datang pas senang doang atau kayak gimana? Ya, gue kalau lagi misalnya di Kobujur tuh gini, kita udah tahu nih kalau misalnya si A lagi kenapa nih, kita dari lihat mimik mukanya udah tahu. Ini ya. Iya, udah tahu tuh. Makanya kita tuh karena udah belasan tahun kali barengnya, udah saling ngerti gitu. Jadi kalau misalnya lo lagi kenapa? Gara-gara ini, gara-gara itu. Udah saling ngerti. Makanya gue tuh senangnya sama TBA atau Kobujur ini, nyamannya tuh karena ya itu gitu. Gue belum cerita aja dia udah tahu. Oke, wow. Lo kenapa gini ya. Ntar mereka yang kayak ngasih solusi gitu, dia ngasih tenang. Ya lu mau apa deh biar lu nggak kepikiran gitu. Itu biasanya tuh Kiki tuh, yang kayak gitu tuh. Ayo kita makan, ayo gitu. Makanya gue kadang suka pura-pura sedih aja biar ditraktir terus. Kalau Iqbal enggak ya? Iqbal juga jadi teman sharing yang baik loh. Dia tuh senang loh, apalagi sharing musik sama dia ya. Dia menurut gue setelah lepas dari Kobo Junior dia banyak belajar tuh. Dia belajar main bass, yang tadi cuma nyanyi dong, dia belajar main keyboard mungkin atau segala macem. Jadi kalau ngobrol sama dia pun sering loh nge-share gue kayak misalnya dengerin albumnya si Harry Styles waktu itu, lu denger yang ini, ya gue denger gitu, gue enak bang gitu. Maksudnya kayak nyambung kok, gue masih hubungan baik bro. Bastian? Itu lagi satu gereja.
Ya kan pasti sering ketemu. Nongkrong. Hampir tiap hari lu gua sama dia ini karena dia lagi di Amerika aja. Kalau nggak mah udah sama dia mulu. Karena emang dia udah gak punya teman lagi kali ya. Cuman Oke, gua doang di, kali. menanggapi kan ada firman Tuhan bilang gini, Amsal 17 ayat 17. Ini bawa firman Tuhan ya kan, walaupun tentang persahabatan ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menurut lo secara pribadi setuju dengan ayat di Bible yang ngomong bahwa seorang sahabat itu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran? Ya harus setuju. Kalau nggak setuju gua durhaka gua. Itu kan firman Tuhan itu. Iya juga ya. Harus setuju lah. Itu bener lah. Makanya sebenarnya Alkitab ini kan mengajarkan kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk berhubungan persahabatan, nantinya di berumah tangga, punya anak, itu kan semua diajarkan di situ kan. Jadi bagus juga kalau misalnya lagi ada masalah lu baca Alkitab juga bagus gitu. Kan itu yang gue lakuin ya. Oke. Manajer gue udah gini nih, terus bohong terus. Ya berarti seorang sahabat itu berarti dari perjalanan persahabatan kasih. dia harus menaruh kasih itu ya. Dalam setiap kondisi keadaan, bukan cuman kadang pas senang lagi senang doang ya, kan. Jangan dong. Justru kalau misalnya teman yang baik itu, lu harus selalu ada ketika dia lagi Kesusahan. di bawah, entah itu kesusahan, entah itu lagi sedih. Karena kalau seneng ya dia seneng. Mau ditemenin gak ditemenin dia lagi senang, tapi ketika dia sedih, nanti dia teman lo akan tahu kayak, oh ya orang-orang yang peduli sama gue ya ini aja nih. Ada nggak pengalaman lo secara pribadi mereka itu sangat peduli ketika lo mungkin lagi sakit lagi hancur? Iyalah. Banyak. Makanya kalau bisa gue bilang teman gue, keluarga gue yang paling setia ya tim Diakobo Junior sampai sekarang. Dari mau apapun itu, dari kru, dari anak band dan segala macam, mereka lah yang peduli gitu, yang care gitu. Kalau udah kenapa-napa mereka yang nanya gitu, atau mereka yang nenangin gitu. Oke, ini berarti kita tinggal segmen satu terakhir ya tentang eksistensi di industri kayak gitu.